Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya? Tema kita pagi ini adalah Amplifying Youth Voices for Gender Responsive Climate Action. Semuanya dalam rangkaian acara Youth Leadership Academy Impact Report Launching. Youth Leadership Academy Indonesia. Kalau ke hari ini kita bicara Youth Leadership in Climate Action, apa saja dampaknya? Saya pikir ini juga menjadi sumbangsih anak-anak muda untuk turut menjaga lingkungan. Tapi tentu saja ini adalah beban besar, tugas besar yang tidak bisa hanya dilimpahkan pada anak-anak muda, tapi semua usia, semua kelompok, semua lini. Karena ini adalah isu iklim ini tantangan terbesar kita saat ini ya. Kalau kita mau bicara food security, ujung-ujungnya juga adalah lingkungan. Harapannya tentunya 40 anak muda di negara-negara ini terus menjalin, walaupun bukan kerjasama tapi sharing gitu ya. Karena kalian mengalami mungkin experience yang sama untuk perjalanan kepemimpinan. Berbicara mengenai perubahan iklim, sebenarnya saya cukup mendapatkan pemantik ketika melaksanakan proyek ini pertama kali di Bulukumba. Saya bertanya kepada anak-anak SMA di desa saya saat itu, kalian tahu tidak apa itu climate change? Terus mereka menjawab tidak tahu. Setelah itu saya sederhanakan kembali, tahu tidak apa yang namanya perubahan iklim? Kemudian mereka pun kebingungan menjawab itu semua. Dan saya rasa SAFE ini hadir untuk memberikan edukasi dan memang benar-benar proyek yang tepat sasaran ke depannya. Bahwa perempuan mengalami kerentanan yang meningkat ketika adanya krisis iklim. Karena Eco-Vibes ini sejalan dengan rancangan aksi nasional terhadap gender dan perubahan iklim atau REN-GPI. Terdapat 85% pemahaman meningkat dari pretest kemudian post-test. Yang awalnya mereka tidak tahu dan tidak merasa butuh, pada akhirnya mereka memahami bahwa ini adalah sesuatu yang mereka harus pelajari. Ini kita akan membahas tentang sustainability. Kalau ditanya, terus kemana setelah Youth Leadership Academy Seed Grant selesai? Namanya Seed Grant, kita sangat bangga bahwa 2 dari 5 lokasi kita akan melanjutkan proyek yang sama. Modul ini dari 5 topik yang kami berikan atau kami provided to our youth ambassadors, ini bukan kami telling them to learn about these topics. It is actually what they really wanted to learn during the academy. Jadi 5 topik ini memang berasal dari hasil survei yang kami lakukan bersama 40 youth ambassadors, gitu ya. Lalu modul ini juga sudah kami gunakan selama akademi atau workshop and mentoring session kami, dan tersedia dalam 5 bahasa, ada Thai, kemudian English, Tagalog, Vietnamese, dan bahasa Indonesia. Dari hasil yang kami terima, dari satisfaction score ya, maksudnya ini kami mendapatkan hasil yang memuaskan karena dari 40 youth ambassadors merasa bahwa workshop dari YLA ini dan mentoring yang diberikan ini sangat berguna untuk membantu mereka tidak hanya knowledge gaining atau meningkatkan pengetahuan, tapi juga skill seperti itu. Perempuan adalah pihak yang paling rentan terdampak dan menanggung dampak ganda akibat bencana. Nah, di satu sisi kita juga dapat laporan dari pihak akademisi yang dari BRIT yang mengatakan bahwa
dalam skala skenario iklim terburuk di tahun 2050 itu sekitar 160 juta perempuan dan anak perempuan itu kemungkinan akan jatuh miskin di tahun 2050 ini secara langsung karena perubahan iklim. Dan pihak perempuan dan anak perempuan adalah pihak yang juga rentan terhadap kerentanan pangan. Nah, ini berarti solusi krisis iklim, penanganan iklim, kolaborasi yang tadi harus juga memperhatikan aspek kesetaraan gender di dalamnya. Kita tuh pengen bikin sesuatu yang menyenangkan gitu loh untuk program yang kita jalanin gitu. Nggak cuma impactful, tapi menyenangkan karena tujuan utama kita di kelompok sendiri dan mungkin sama beda dengan kelompok sendiri itu tujuannya mahasiswa, siswa atau siswi di SMA gitu. Sebenarnya dari partisipan kita sudah mulai paham selama di workshop kita bahwa perubahan iklim itu bukan hanya dalam bencana alam, ke ekonomi, sosioekonomi statusnya. Kita memahami bahwa prinsip dari youth participation gitu ya, jadi tidak hanya dimiliki oleh dunia internasional tapi juga kita buktikan di Indonesia ini melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh dunia internasional Indonesia. Jadi maksud saya, kita memang menghadapi dunia yang berbeda. Dan orang tua, kita juga perlu menjadi mentor, menjadi pendamping. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah. Saat ini yang dimana Pusgenri berkomitmen atau Kementerian Lingkungan Hidup berkomitmen untuk peduli mengajak generasi muda untuk peduli cinta alam dan kewirausahaan bidang kehutanan. Itu sebenarnya supaya kita bisa menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi dengan baik. Youth Leadership Academy Indonesia.